Kita lanjut ke bab 2, yaitu sejarah stoikisme, stoikis orang terkenal, dan tokoh yang berpengaruh. Kita akan menyaring banyak sejarah di tempat kecil, jadi kita berharap bersabar. Berikut adalah intisari singkat untuk memberikan kamu sedikit landasan. Sekitar 300 tahun sebelum kelahiran Nabi Isa alaihissalam, seorang pria bernama Zeno dan Citium mulai mengajarkan filsafat yang ia kumpulkan dari sebuah tempat bernama Stoa Pikele, yang berarti serambi yang dicat dan mengacu pada pasar terbuka di Athena. Filosofi ini menggabungkan pemikirannya sendiri yang dibumbui dengan ajaran Heraklitus sebelumnya serta Sinis dan Socrates. Sementara para pengikut filosofinya pada awalnya disebut dengan Zenonian. Karena fakta bahwa itu diajarkan dari Stoa Pikele, istilah stoik akhirnya mencuat. Budaya pop selalu menang dalam hal penamaan sesuatu. Apa yang bisa kamu lakukan? Filosofi ini begitu kuat sehingga mulai dianut oleh semakin banyak penyembah yang ingin belajar darinya dan menyempurnakannya. Sekitar 155 sebelum Masehi, delegasi 3 filsuf Yunani tiba di Roma dan memperkenalkan penduduk setempat ke stoikisme dan banyak ajaran lainnya. Tentu saja membuat jengkel aristokrasi. Tetapi filosofi tertangkap dan sisanya seperti yang mereka katakan adalah hanya sejarah. Untuk memberi kamu yang menyukai sedikit informasi dasar yang dapat diteliti lebih lanjut, beberapa kontributor pemikiran stoik yang mungkin ingin kamu pelajari lebih lanjut adalah sebagai berikut. Nah, jadi di sini ada si Cyprus atau sekitar hidupnya 279 sampai dengan 206 sebelum Masehi. Penting untuk kontribusi tertulisnya yang membantu memperluas karya Zeno. Sri Cyprus membantu memperluas basis logika yang mengatur pemikiran stoik. Nah, selanjutnya adalah Cicero. Dia hidup sekitar tahun 106 sampai dengan 43 sebelum Masehi. Dianggap sebagai salah satu heavy hitters tulisan stoik. Di antara kontribusi utamanya adalah buku Paradoxa Stoicorum. Ada juga De Finibus dan Tusculan Disputations. Buku-buku ini sangat layak untuk dibaca. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu Seneca the Younger. Sekitar 4 sebelum Masehi sampai dengan 65 Masehi. Seneca yang On Anger dan Letter to Lucilius adalah bacaan yang fantastis dan hanya 2 dari banyak tulisannya yang berkontribusi tentang stoikisme. Nah, sini kamu akan menemukan bahwa banyak merujuk dalam bukunya si Seneca the Younger. Oke, selanjutnya yang keempat adalah Epictetus atau sekitar hidupnya tahun 55 sampai dengan 135 Masehi. Nah, Epictetus ini adalah mantan budak yang dialog lisannya diabadikan dalam Ichridion dan dalam diskursnya. Logika yang digunakan untuk merinci subjek seperti penyakit, kematian, kekayaan, opini publik, dan banyak lagi sangat mengejutkan. Jadi kamu akan mendengar cukup banyak dari Epictetus ini. Saat kita melanjutkan bab ini, pengaruh dan akarnya yang rendah hati membantu memastikan bahwa stoikisme mendapat daya tarik bagi semua orang, terlepas dari apa yang mereka rasakan dalam kehidupannya. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah Marcus Aurelius. Sekitar hidupnya 121 Masehi sampai dengan 180 Masehi. Seorang kaisar, Marcus Aurelius menganut stoikisme dan mediasinya memberikan informasi praktis yang valid hari ini, seperti pada masanya. Itu dulu ya. Jadi keempat yang tadi itu dulu. Tapi tentu saja sekarang dan kamu mungkin bertanya-tanya, apakah kebijaksanaan ini terlalu tua dan berdebu untuk digunakan? Jika demikian, maka kamu tidak bisa jauh dari kebenaran. Oke. Prinsip-prinsip stoik diterapkan dengan penuh semangat hingga hari ini dan kebijaksanaannya masih kokoh. Tidak percaya? Nah, berikut adalah beberapa stoik terkenal dan mereka yang mendukung cita-cita stoik dalam tindakan mereka yang mungkin pernah kamu dengar. Ada Thomas Aquinas tahun 1225 sampai dengan 1774. Nah, filosofi ini terkenal menggunakan stoikisme dalam hal mendefinisikan kebajikan. Ralph Waldo Emerson tahun 1803 sampai dengan 1882, penulis esai, penyair, dan filosofis Amerika,
Emerson banyak menggunakan pemikiran Stoik dan itu terlihat dalam karya-karyanya. Sekarang Viktor Frankl. Nah, di sini tahunnya itu hidupnya dari 1905 sampai dengan 1997, merupakan psikiater dan neurolog dari Austria. Viktor menganut ide-ide Stoikisme saat dipenjara di kamp konsentrasi Nazi selama Perang Dunia Kedua. Nah, cita-cita Stoik dikatakan telah membantunya untuk bertahan dari kamp-kamp ini dan untuk mengembangkan logoterapi, sarana untuk mengejar makna dalam hidup seseorang. Nah, sekarang Rubin Carter yang hidup dari tahun 1937 sampai dengan 2014. Seorang petinju kelas berat Amerika yang dikenal sebagai dengan The Hurricane yang menganut cita-cita Stoik untuk menolak menerima pemenjaraannya. Dia kemudian dibebaskan, tapi tidak pernah dilanggar. Ulysses S. Grant tahun 1822 sampai dengan 1885. Meskipun tidak mungkin dia pernah membaca Epictetus, dia pasti seorang stoa dalam tindakannya. Misalnya, ketika seseorang reporter mengkritiknya, dia dengan terkenal menjawab, "Makalah kamu sangat tidak adil bagi saya, tapi waktu akan memperbaikinya. Saya hanya ingin dinilai dari tindakan saya." Untuk mendefinisikan diri kamu dalam tindakan memang sangat stoik. Nah, sekarang selanjutnya Thomas Jefferson dari tahun 1743 sampai dengan 1826. Nah, ini merupakan presiden yang terkenal, antara lain yang cukup stoik ya. Dalam sebuah surat kepada seorang teman, dia menyatakan menganggap pasrah sempurna pada kehendak ilahi untuk mempertimbangkan bahwa apapun yang terjadi harus terjadi, dan bahwa dengan kegelisahan hati kita tidak dapat mencegah pukulan sebelum jatuh, tetapi kita dapat menambah kekuatannya setelah jatuh. Itu adalah kata-kata Thomas Jefferson kepada temannya. Nah, selanjutnya adalah dari Prancis nih, Napoleon Bonaparte tahun 1769 sampai dengan 1821. Tercatat telah mengatakan kualifikasi pertama seorang jenderal adalah kepala yang dingin. Dengan memiliki sikap yang paling stoik, dan Marcus Aurelius akan menyetujuinya. Sekarang Winston Churchill dari tahun 1874 sampai 1965 ya. Stoik dalam pidato dan ketabahannya. Jadi si Churchill-nya mengambil peran apapun yang diberikan kepadanya dan melakukannya dengan maksimal. Nah, ini adalah sikap yang sangat stoik. Jadi apapun yang diberikan tugas dilakukan atau dikerjakan dengan maksimal. Sekarang selanjutnya adalah Steve Jobs ya. Dari tahun 1955 sampai dengan 2011. Nah, ini adalah meskipun sebenarnya seorang Buddhis, ya, Steve Jobs ini menerima sebutan terhormat untuk pandangannya tentang kematian dan kematian setelah dia pernah berkata, "Mengingat bahwa akan kematian adalah cara terbaik yang saya tahu untuk menghindari jebakan pemikiran. Kamu memiliki sesuatu untuk hilang." Dia jelas menunjukkan sudut pandang stoik bahwa kematian tidak boleh ditakuti. Sekarang ke Nelson Mandela di tahun 1918 sampai dengan 2013. Meskipun secara teknis bukan seorang stoa, dia jelas tertarik dan mendapat manfaat dari ajaran stoik. Ceritanya adalah The Meditation dari Marcus Aurelius, disundupkan ke dalam selnya dan dibaca oleh Mandela. Jadi saat di penjara dia membaca bukunya si Marcus Aurelius. Adapun pengaruhnya, contoh yang baik dari pemikiran stoik adalah Mandela mengatakan, "Salah satu hal yang saya pelajari ketika saya bernegosiasi adalah bahwa saya sampai mengubah diri saya sendiri. Saya tidak bisa mengubah orang lain." Kedengarannya mencurigakan, bukan? Seperti yang kamu lihat, sebagai stoik pemula, kamu berada di perusahaan yang baik. Jadi, apa tonggak sejarah yang harus dicapai setiap stoik? Oke, mungkin segini saja bab 2 yang saya sampaikan. Dan bab 3 adalah di video berikutnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.